orang yang salaman sama beliau. Orang yang salaman sama beliau ini tidak akan putus aroma harum di tangannya orang yang disalaman itu sehari penuh. Itu sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Siapapun yang salaman sama Rasul sehari penuh tangannya kecium aromanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa yadha'uha sallallahu alaihi wasallam ala ra'si sabi fayu'rafu masruhu lahu min baini sibyati Rasulullah wa yudra. sallallahu alaihi wasallam kalau naruh tangannya di atas kepalanya anak bayi, dia akan bisa dibedakan dari bayi-bayi yang lain yang belum pernah kepegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar dikatakan wa yadha'uha ra'si sabi fayu'rafu min baini sibyati wa yudra. Dari dicium ke bau kepalanya bekas dipegang oleh tangannya Rasulullah akan ketahuan ini bekas kepegang, ini enggak. Salawatullah wassalamuhu alaih. Ayo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamsahu bi yadihi syarifati ahlil ahati wal afatil maradiyah fatazulu tilkal ahatu fayushfal maridu biidnillah. Tangannya Rasulullah ini kalau diletakkan kepada orang yang sakit, orang akan sembuh detik itu juga tanpa dibacai salawatullah wassalamuhu alaih. Ayo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza tafala aw basaqa fil at'imatil qalilati aw al ashribatil qalilati nazriyah fadat biha al khairatu wa halat fiha al barakatu biidznillah. Di antara khususiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizatnya Rasulullah SAW, kalau beliau ngeludah atau doakan di makanan yang sedikit atau minuman yang sedikit, itu tidak akan berhenti itu makanan untuk terus bertambah sampai Rasulullah pindah dari tempat tersebut. Dan ini sudah terjadi sekian kali, baik makanan atau minuman. Adapun makanan pernah sekali terjadi di Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari, salah satu sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu itu Rasulullah lagi penggalian parit di peperangan Khandaq. Rasulullah menggali dengan sekitar 1.000 para sahabatnya. Di sebagian riwayat 3.000 dengan para sahabatnya. Berhari-hari Rasulullah gali peperangan parit. Rasulullah gali parit Khandaq itu beberapa berhari-hari Rasulullah menggali. Akhirnya Pak Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari melihat Rasulullah seperti orang lapar. Melihat Rasulullah seperti orang yang lapar. Sayyidina Jabir bin Abdillah Al-Ansari mengatakan kepada istrinya, apakah kamu ada sisa makanan? Anak ingin ngundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya istrinya? Ada untuk sisa sekitar 5 orang, cukup untuk 4-5 orang. Katanya Rasulullah, katanya Jabir kepada istrinya namanya Suhaimah, siapkan, rapikan. Datang Sayyidina Jabir bin Abdillah mendatangi Rasulullah yang posisinya lagi gali parit bersama para sahabatnya. Kemudian begitu muncul Sayyidina Jabir bin Abdillah, Rasulullah langsung mendahului omongan. Apakah kamu diutus oleh istrimu? Gal na'am. Apakah untuk makanan? Gal na'am. Akhirnya Sayyidina Jabir mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, untuk 4-5 orang aja cukupnya. Katanya Rasulullah, marhaba. Akhirnya Rasulullah berdiri kepada para Khandaq semuanya, para sahabat di Khandaq, seraya mengatakan, ya ahlul Khandaq, kalian semua diundang oleh Jabir bin Abdillah. 1.000 orang. Pada sini kelihatan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepada Jabir bin Abdillah, ya Jabir, la tunzilunna burmatakum wa la takhbizunna ajinakum hatta ati. Ya Jabir, janganlah kamu turunkan makananmu atau adonan tepungmu kecuali setelah aku datang. Datang Sayyidina Rasulullah, jaraknya antara parit Khandaq dengan rumahnya Jabir sekitaran 400 meter. Datang Sayyidina Jabir bin Abdillah, Rasulullah kepada Sayyidina Jabir dengan para sahabat. Jabir datang duluan kepada istrinya, selaya ngelapor kepada istrinya, ya Suhaimah, an-nabi was sahabah. Artinya kalimat was sahabah, seluruh sahabat 1.000 orang ikut hadir. Apa katanya istrinya? Yang ngundang kamu apa Rasulullah? Gal yang ngundang Rasulullah. Oh kalau gitu dia lebih paham dengan kita daripada bagaimana keadaan makanan nanti. Akhirnya Rasulullah begitu masuk ke rumahnya Sayyidina Jabir, tanya Rasulullah, mana makanannya? Enggak, ini ya Rasulullah, didoakan, diludahin. Mana adonan tepungnya? Ini ya Rasulullah, didoakan, diludahin. Mana panci untuk masaknya? Ini Rasulullah, didoakan, diludahin. Katanya Sayyidina Jabir bin Abdillah, demi Allah katanya,
Makan 10 keluar, 10 keluar, 10 keluar. Dalam keadaan sahabat ini makan dalam keadaan di sebagian riwayat yayain, artinya sangat lapar. Makan dengan penuh semangat para sahabat ini. Makan 10 kenyang keluar, 10 kenyang, sampai makan 1000 semuanya makanan tetap. Katanya Sayyidina Jabir, demi Allah aku ngelihat makanan tuh naik, diambil bagian atas naik lagi, diambil bagian atas naik lagi, diambil bagian atas naik lagi. Shalawatullah wassalamuhu alaih. Sampai selesai 1000 semuanya makanan tetap kembali normal, tidak kekurangan sedikit pun. Akhirnya Rasulullah katakan, sisa ana sama ante ya Jabir, sisa ana sama kamu wes. Enggak, betul ya Rasulullah. Akhirnya apa? Akhirnya makan Rasulullah sama Sayyidina Jabir, masih sisa, dibagikan ke tetangganya baru habis. Salawatullah wassalamu. Ini barokahnya Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah kepada atas makanan yang sedikit menjadi banyak. Adapun atas air yang banyak, sedikit menjadi banyak, pada suatu peperangan sahabat ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami semuanya ini pasukan tidak ada satupun yang punya air. Berapa jumlah pasukannya waktu itu? 1.500 orang. Mau wudhu untuk sholat tidak ada air sedikit pun, kecuali ya Rasulullah di mangkok yang ada di depannya kamu itu, mangkok kecil. Katanya Rasulullah suruh datang semuanya 1.500, dimasukkan tangannya Rasulullah ke mangkok. Katanya Sayyidina Jabir bin Abdullah, demi Allah aku ngelihat air keluar dari jari-jarinya Rasulullah. Sampai Rasul tetap di mangkok itu sampai 1.500 sahabat wudu, minum, kenyang, bersih semuanya. Rasulullah tangannya di mangkok tersebut. Sahabat cuma ngambil ngalirannya air. Katanya Sayyidina Jabir, kalau demi Allah kalau kita waktu itu 100.000 pun cukup. Ini waktu itu mangkok ukuran segini cukup untuk 1.500 orang, mereka minum, mereka wudhu masing-masing cukup. Salawatullah wassalamuhu alaih. Itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yatala'la'u wajhu syarifah tala'lu al-qamaru fi lailatul badriyah. Wajahnya Rasulullah ini kalau sudah masuk ke tempat yang gelap, satu ruangan jadi bersinar. Salawatullah wassalam. Dan ini pernah terjadi di hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pada suatu hari lagi jahit, kemudian jarumnya itu jatuh ke bawah. Tempatnya gelap, tidak kelihatan untuk ngambil. Dicari, tidak ketemu. Begitu Rasulullah masuk, langsung kelihatan bersinar semua satu kamar, diambil jarum, kelihatan dari wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaquluna itu. Nah, itu mana wasifuhu, yang mewasafkan, ya. Lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu wala basharun yara. Tidak pernah aku melihat wajah seperti wajahnya Rasulullah, la qablahu wala ba'dahu. Betul ya? Sekarang kalau ditanya wajahnya Rasulullah segitu sangat indahnya, begitu juga wajahnya Sayyidina Nabiullah Yusuf alaihissalam. Cuman kenapa kok di zamannya Nabiullah Yusuf ada perempuan bisa kena fitnah karena wajahnya Nabiullah Yusuf, di zamannya Rasul tidak? Karena katanya ulama, Rasulullah ini ghalaba jalaluh ala jamalih. Sedangkan Sayyidina Yusuf ghalab jamaluh ala jalalih. Haibahnya Rasulullah lebih tinggi daripada keindahan wajahnya. Sehingga semuanya perempuan di zamannya aman. Kalau Sayyidina Yusuf jamalnya, keindahan wajahnya lebih tinggi daripada haibahnya. Itu ya, makanya sampai terjadi kisahnya Nabiullah Yusuf dengan Zulaikha. Ayo. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawaddu. Syadidul haya, paling tingginya orang yang malu untuk perkara-perkara yang sekiranya di situ diharuskan atau diwajibkan atau dianjurkan untuk malu. Seperti Rasulullah paling malu kecium bau dari dirinya dia sesuatu yang tidak indah. Begitu ya. Wa tawaddu, sangat rendah diri Rasulullah, sifat rendah ya. Yakhsifu na'lahu. Rasulullah di rumahnya jahit bajunya sendiri. Wa imamul anbiya wal mursalin. Bersihkan sandalnya, yakhsifu na'lahu, bersihkan sandalnya sendiri. Iya. Wa yarqa'u thawbahu. Kalau ada bajunya yang lubang dijahit sendiri sama Rasulullah. Itu ya. Wa yahlibu syatahu. Kalau Rasulullah mau meres susu, mau meres susunya kambingnya, diperes sendiri sama beliau. Salawatullah wassalamuhu alaihi. Iya. Wa yasiru fi khidmati ahlihi bi siratin syariyah. Bantu pembantu di rumahnya untuk kerja. Tidak sendirian Rasulullah. Rasulullah adalah imamul anbiya terus dia diam, enggak, ikut bantu dia. Itu ya. Wa yuhibbul fuqara'a wal masakin. Cinta dengan para fakir miskin Rasulullah. Bahkan abahnya para fakir miskin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa yajlisu pernah datang suatu hari tamu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak ada yang mau dimajukan. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang menjamu tamu ini,
Allah akan merahmatinya di hari kiamat nanti. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan, ada satu sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, menjamu dia. Padahal dia di rumahnya juga tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa dia. Cuman ukuran satu mangkok untuk anaknya masih kecil. Akhirnya apa? Akhirnya karena mengharap doanya Rasulullah, sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah, dibawa ke rumahnya. Mengatakan kepada istrinya, kita punya makanan, ana datangin tamunya Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan gini-gini tadi. Barang siapa yang menjamu ini, tamu ini malam ini, Allah akan merahmatinya dia. Katanya istrinya, kita juga sama, tidak punya makanan apapun kecuali satu mangkok yang untuk makanannya bayi kita. Apa katanya suaminya? Kamu atur, istilahnya kamu atur bayi ini bagaimana tidur, tidak pakai makan. Terus nanti waktu anak mau duduk sama tamunya anak, majukan makanannya bayi ini. Kalau sudah kelihatan anak mau makan sama tamu di mangkok tersebut, matikan lampunya. Supaya apa? Supaya tamu itu tetap makan dan dia tidak makan karena makanan satu piring tidak cukup untuk 2 orang. Begitu sudah mau makan, tamu tersebut dimatikan sama istrinya lampunya. Akhirnya sang suami itu seakan-akan nunjukkan dia makan, tapi dia tidak makan. Sampai tamu tersebut makan dengan kenyang, tidur malam tersebut. Pagi hari dipanggil sama Rasulullah. Innallaha qad ajiba min sani'ikuma. Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi dengan apa yang kalian berdua lakukan tadi malam dengan tamunya kalian. Shalawatullah wassalamuhu alaihim. Wa yajlisu ma'ahum. Wa yajlisu ma'ahum. Rasulullah tidak sombong untuk duduk dengan pembantunya. Shalawatullah wassalamu alaihim. Wa ya'udu mardhahum. Nah, kalau ada salah satu sahabatnya yang sakit, Rasul datang meskipun jaraknya jauh. Di antara mereka ada namanya Itban bin Malik Al-Ansari. Yang sakit Rasulullah jenguk. Di antara mereka ada namanya Talha bin Bara', salah satu pemuda yang sangat cinta kepada Rasulullah. Setiap kali ketemu Rasulullah jalan, mesti Rasul diciumin dari belakang, dari depan, dari kakinya, dari badannya, dari punggungnya. Siapa namanya? Talha bin Bara'. Sampai pada suatu hari, di mana rumahnya Talha ini? Dekat dengan Masjid Quba. Sampai sekarang namanya masjidnya Talha bin Bara'. Masjid Bani Unayf atau Masjid Talha bin Bara'. Suatu hari Sayyidina Talha bin Bara' ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, murni bima syi'ta la a'si laka amrak. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku apapun yang kamu ingin perintahkan, aku tidak akan menentang perintahmu sama sekali. Saking cintanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah ingin nguji dia. Idhab fa'ti bi ra'si abik. Pergilah kamu dan bawa kepalanya ayahnya kamu ke sini. Artinya penggal bawa sini. Itu orang tidak mengatakan la wala kif la, langsung berbalik mau mengerjakan perintahnya Rasulullah. Saking cintanya ke Rasulullah. Salawatullah wassalamu alaihi. Akhirnya Rasul manggil lagi, ta'al irji'. Fa inni lam ub'ats bi qati'atir rahim. Aku tidak diutus untuk memutuskan silaturahmi. Salawatullah wassalamu. Hanya Rasulullah ingin nguji dia. Sakit itu sahabat namanya siapa? Talha bin Bara'. Rasulullah menjenguk. Waktu meninggal pun Rasulullah datang mensolatin jenazahnya. Padahal jarak antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi Syarif kisaran mungkin ini hampir 1 kilo. Kalau posisi waktu itu keadaan jalannya. Rasulullah jalan datengin. Kemudian Rasulullah nyolatin jenazahnya. Seraya mengatakan di doanya, Allahumma alqa Talhah wa anta tadhak ilaih wa huwa yadhak ilaik. Ya Allah, temuinlah Talhah dalam keadaan kamu senyum kepada dia dan dia senyum kepada kamu. Hatta sebagian dari sahabat mengatakan, aku berharap kalau waktu itu aku jenazahnya supaya dapat doanya. Ayo. Wa yushayyi'u janaizahum. Wa yushayyi'u janaizahum. Kalau ada salah satu dari sahabatnya meninggal, Rasulullah hadir ikut pemakaman. Kan di permulaan Islam, Rasulullah kalau ada jenazah dari para sahabatnya ditanya sama Rasulullah, apakah sahabat fulan ini punya utang? Kalau dikatakan punya utang, Rasulullah tidak mau nyolatin dia. Gal sholli ala sahibikum. Kenapa kalau Rasul tidak mau nyolatin dia? Supaya pelajaran agar orang tidak mudahkan utang ke orang lain dan tidak ada perhatian sama sekali untuk membayarnya. Itu ya. Tapi setelah Rasulullah ada pembukaan Fatah Makkah, pembukaan ada Ghanaim dan lain-lain, Rasulullah barang siapa dari sahabatnya yang punya utang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Wala yahqiru faqiran adqa'ahu al-faqru wal aswa. Rasulullah tidak pernah sama sekali meremehkan seorang miskin karena kemiskinannya. Di depannya Rasulullah tidak ada bedanya orang yang kaya paling kaya seperti Abdurrahman bin Auf atau paling miskin seperti Abu Hurairah, tidak ada bedanya. Semuanya dekat di depannya Rasulullah. Itu kira. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqbalul ma'dzirata wa la Kalau ada salah satu sahabatnya minta maaf, tidak sempat gini atau salah begini, diterima Rasulullah. Meskipun Rasulullah tahu ada sebagian dari sahabat insya Allah ma'dzur, sebagian dari para munafikin sudah jelas-jelas kata bohong, tapi tetap diterima sama Rasul. Ya Rasulullah tidak sempat karena gini, padahal bohong diterima, atau jujur diterima sama Rasulullah. Itu ya. Wala yuqabilu ahadan bima yakrah. Dan Rasulullah tidak pernah bersikap kepada temannya, kepada para sahabatnya dengan sesuatu bisa nyinggung hatinya mereka. Hatta pun mereka kadang salah begini sampai mereka sadar sendiri. Sampai mereka malu sendiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Wa yamshi ma'al armalah wa dzawil ubudiyah. Rasulullah kalau ada misalnya perempuan janda butuh bantuan, didatengin sama Rasul, dibantu. Itu ya. Wa dzawil ubudiyah, ini budak-budak datang ke Rasulullah minta bantuannya Rasulullah, dibantu. Yang paling besar pemimpin Qabilah sama paling kecil ini budak-budak di jalan-jalan minta Rasulullah, ada bedanya semuanya. Bisa masuk ke Rasulullah, bisa minta bantuannya Rasulullah. Betul ya? Wala yahabul muluka. Wala yahabul muluk. Rasul tidak pernah takut sama sekali dengan raja-raja di zamannya. Betul. Tidak pernah mengagungkan raja-raja di zamannya. Semuanya dikirimi risalah sama Rasulullah, dikirimi surat untuk masuk Islam. Betul ya? Wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda li ridhah. Rasulullah marah kalau ada hak-haknya Allah yang ditinggalkan. Sampai pernah ada sahabiah yang waktu itu tidak sengaja mencuri. Kemudian mereka semua datang kepada Usama bin Zaid, tujuannya untuk apa? Untuk mengaporkan kepada Rasulullah agar Rasulullah maafkan, tidak dipotong tangannya. Sanksinya orang yang nyuri. Rasulullah marah waktu itu. Atas fa'had min hududillah, kepada sahabat yang datang ingin memberikan syafaat untuk supaya maafkan Rasulullah. Itu ya. Wallahi law kanat fulana binti fulan sarakat laqata'tu yadaha. Itu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yamshi khalfa ashabi. Rasulullah kalau jalan di bagian belakang. Sahabatnya kalau mau berangkat jihad ke satu tempat, misalnya sahabat sudah depan, jalan depan. Rasulullah belakang terakhir. Katanya Rasulullah, biar belakangku ini jadikan para malaikat yang jalan belakangku. Kalian depannya aku. Depannya para sahabatnya, belakangnya para malaikat yang ikut. Begitu ya. Wa yaqulu khallu dhahri lil malaikatir ruhaniyah. Jadikan belakangku ini untuk para malaikat. Begitu ya. Wa yarkabul ba'ira. Rasulullah naik dengan seluruh kendaraan yang ada. Kadang naik kuda, kadang naik onta, kadang naik ba'ir, semua hamil himar. Semua yang ada dinaikin sama Rasulullah. Begitu ya. Kalau faros di zaman dulu ini, kalau mungkin zaman sekarang mobil akhir model. Kalau kuda di zaman dulu. Kalau onta ini istilahnya kendaraan yang sedang lah. Jadi, kalau seperti himar ini kendaraan-kendaraan yang sederhana di zaman sekarang. Rasulullah naik ini, naik itu, naik itu. Itu ya. Wal farasa wal baghlata wa himaran ba'dul muluki ilaihi ahda. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'sibu ala batnihi al-hajara min al-ju'. Rasulullah kalau sudah lapar tidak pernah mengatakan kepada sahabatnya, "Ta'al bawakan makanan untuk anak." Tidak sama sekali. Ngambil batu ditutupkan ke sininya untuk nahan. Salawatullah wassalamu alaihi. Ya. Apa tujuannya? Ngajarin kepada seluruh orang yang dakwah ilallah, jangan sekali-kali memberatkan para muridnya, para muhibbinnya. Pelajaran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini pelajaran diikuti oleh salafus soleh dari mulai zaman dulu sampai mutaakhirin. Betul. Jadi seperti Sayyidil Habib Zain, kalau sudah mau ziarah ke Hadramut, sebelum ziarah itu dipikir dulu ada ndak dana untuk bantu fuqara masakin yang ada di sana nanti. Kalau ndak ada dana ndak mau berangkat ke sana. Ini ta'lim, tarbiyah dari guru-gurunya beliau sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqad utiya mafatihal khazaini ardhiyah. Bukan Rasulullah bukan lapar, isinya laparnya ikhtiari karena keinginannya Rasulullah. Rasulullah kalau cuma mau minta makanan, tinggal ngangkat tangan turun ma'idatun minas sama. Talam dari surganya Allah SWT bakal turun ratusan talam. Cuman Rasulullah nunjukkan, ngajarkan kepada para sahabat. Begitu ya.
Maka sini dikatakan apa dia bilang? Wa qad utiya mafatihal khazain Dikasih sama al-ardhiyyah. kuncinya seluruh hartanya dunia sudah dikasihkan ke Rasulullah. Pernah Rasulullah ditawarin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan Batha Makkah dhahab. Gunung-gunung di Mekah itu emas. Rasulullah mengatakan tidak mau. Aku ingin jadi hamba yang syukur kepada Allah. Tidak ingin jadi raja di buminya Allah ini. Itu kaya ya? Warawadadhul jibalu bi an takuna lahu dhahaban Fa'aba. Gunung itu datang ke Rasulullah minta untuk jadikan dhahab, jadikan emas. Dan dimanapun Rasulullah jalan dia akan gerak ikut di belakangnya Rasulullah. Kalau hanya ingin Rasulullah dunia, Rasulullah sudah diciptakan semua dunia kaun samawati wal ardh ini untuk Rasulullah. Kalau seandainya mau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya juknya Rasulullah, rasa laparnya Rasul karena memang itu keinginannya Rasulullah. Itu gimana ya? Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukillul lahwa. Pernah suatu hari Sayyidah Fatimah Zahra putrinya beliau membuat makanan daging baru dapat dari Ansariyah sedikit daging dimasak sama Sayyidah Fatimah Zahra. Begitu selesai dimasak, sebelum makan, ini Sayyidah Fatimah Zahra berhari-hari tidak makan. Sayyidina Ali berhari-hari tidak makan. Anaknya semuanya kecil tidak ada yang makan. Begitu selesai masak, Sayyidah Fatimah Zahra tidak bisa makan. Ingat abahnya, sudah makan atau belum? Karena tahu keadaannya abahnya. Akhirnya dibawakan satu potong daging, satu potong roti dibawa ke abahnya. Ya Rasulullah, tabakhtu hadza fadzakartu lak. Kata apa katanya Rasulullah? Ya Fatimah, ini makanan yang masuk ke perut abahnya kamu ini sekarang ini sudah 3 hari kosong, tidak masuk apapun sedikit pun. Ini baru makanan pertama yang masuk ke perutnya abahnya kamu selama 3 hari. Salawatullah wassalamu alaih. Kita alhamdulillah kasih nikmat sama Allah, makanan tidak kurangan pagi, siang, sore, malam. Bas kita wajibkan diri kita untuk mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Di sebagian riwayat yang lain min ghairi hauli minni wala quwwah. Pas ucapkan kalimat itu. Begitu ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukillul lagwa. Yukillul lagwa. Rasulullah tidak pernah mau bicara sesuatu tidak ada manfaatnya. Kalau ada yang mau dibicarakan yang penting bicara, kalau tidak diam Rasulullah. Memperkecil nilai lagwa. Semua omongannya Rasul tidak ada lagwa. Alladzi la yantiqu 'anil hawa in hiya wahyun yuha. Faham ya? Wa yuksiru dzikra. Rasulullah lisannya selalu berzikir. Ya ima ngasih manfaat, ya ima zikir. Ya ima tanyanya yang manfaat. Lah semacam ini kita ambil. Sifat semacam ini kita ambil, kita kurangin bicaranya dengan teman ini yang tidak penting. Ente kemana, apa yang ente makan, apa yang ente minum, malu makna badan, ente mau keluar kemana, itu kurangin sebenarnya. Ikutin sedikit dari sifatnya Rasulullah. Begitu juga yang perkara-perkara yang tidak penting tidak usah kita sebar. Syarqul gharb. Begitu ya. Wa yabda'u man laqiyahu bis salam. Kalau ada orang datang ke Rasulullah, bukan yang datang itu yang mengucapkan salam, tapi Rasulullah yang duluin mengucapkan salam kepada dia. Begitu ya. Wa yutilu shalah. Nah, ini nunjukkan apa? Nunjukkan makarimul akhlak. Kita mengucapkan salam kepada siapapun kita terima. Ketemu orang fakir miskin, assalamualaikum ya fulan. Ketemu orang kaya, paling kayanya ibunya Allah, assalamualaikum ya fulan. Itu ya. Wa yutilu Terus shalah. usahakan juga kalau ada orang mengucapkan salam, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak wajib, kalau sudah ada yang jawab yang lain, cuman jawab. Jangan dibedakan. Oh kalau fulan yang mengucapkan salam dijawab, kalau fulan tidak dijawab lah. Jawab karena Allah, tinggalkan karena Allah. Begitu ya. Wa yutilu shalah. Kalau sudah sholat panjang Rasulullah. Begitu ya. Tapi di sebagian keadaan beliau kalau sudah kelihatan anak kecil nangis atau apa diringankan sama Rasulullah. Pernah Rasulullah sholat subuh hanya baca qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena kelihatan suara anak bayi yang nangis di bagian belakang. Fakasian Rasulullah dengan bayi tersebut dengan uminya, yang tengah-tengah lagi sholat, dari tadinya mau baca surat yang panjang baca qul huwallahu ahad, selesai sholat langsung. Begitu ya. Wa yaksurul khutbah. Al-khutbah al-jum'iyah. Jadi kalau khutbah sholat Jumat itu beliau pendek khutbahnya, panjang sholatnya. Makanya katanya Rasulullah di antara alamat fikihnya seseorang itu kalau khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Begitu ya. Wa yata'allafu ahla syarafi wa yukrimu ahlal fadl. Rasulullah menghormatin orang punya kedudukan. Makanya satu hari Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha datang seseorang yang biasa dikasih suguhin sama Sayyidina Aisyah perkara ini seadanya di rumah, disuguhkan sama Sayyidina Aisyah.
begitu ada orang yang pemimpin sama Aisyah ditambahin suguhannya. Ditanya pembantunya, ya Ummul Mukminin kenapa begini yang dibedakan? Karena Rasulullah merintahkan aku nizzilun nas manazilahum. Taruh setiap orang di kedudukannya masing-masing. Begitu ya? Wa yamzahu wa la yaqulu illa Rasulullah haqqan. gurau. Oh berarti Rasulullah gurau terus kita mau gurau sehari? La. Begitu. Wala yamzahu illa haqqa. Tidak pernah sama sekali gurau Rasulullah kecuali tidak keluar kecuali sesuatu yang betul. Di antara guraunya Rasulullah, satu orang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, anak istrinya Fulan bin Fulan. Gal na'am, anak tahu yang di matanya ada warna putihnya kan? Ini perempuan heran, berangkat pulang ke rumahnya dilihat matanya suaminya. Enggak lah. Anda dengar Rasulullah katanya di matanya putihnya, semua orang di matanya ada putihnya. Bentuknya. Semua orang di matanya putihnya. Seorang lelaki itu di antara gurunya Rasulullah, hak Rasulullah bicaranya. Di antara gurunya Rasulullah, pernah satu orang perempuan tua doakan ya Rasulullah, ana bisa masuk surganya Allah. Gal ya fulanah, tidak ada perempuan tua masuk surga. Betul. Karena memang akan dirubah umurnya nanti ke 33 tahun, akan dimudahkan lagi. Bentuk oh, perempuan nangis, galak dijelaskan sama Rasulullah, nanti kamu akan dirubah umur 33 tahun lagi nanti. Bentuk ya? Yuhibbuhullahu ta'ala wa yardah. Wa yardah ya. Wa hahuna waqafa bina jawadul magali anil idradi fil halabatil bayaniyah. Nah, sebab tidak bisa untuk menyebutkan seluruh sifatnya Rasulullah, mustahil. Tidak ada yang tahu hakikatnya Rasulullah kecuali Allah. Betul katanya Abu Bakar bin Muhammad Segaf, sahib Gresik, katanya dia bilang dua ini perkara tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah, Al-Quran sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insan semakin tahu bagaimana itu Rasulullah, akan semakin malu kepada beliau. Misalnya ini ketemu satu orang inti misalnya, yang inti kenal, semakin ente tahu dia, semakin tahu hakikatnya dia, bakal semakin malu sama dia. Wakif kalau Rasulullah, tidak ada apa-apanya semuanya ini dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Wa balagha dha'inul imla'i fi fadafidil ifdahi muntaha. Iya. Baca di halaman awal Barzanji.